Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Sengketa Ekonomi Syariah. Judul tersebut diambil dari tema materi yang diberikan oleh Bapak Udin Supriyadin yang berjudul Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut merupakan anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan Emir Kizaini, Putra Arum Satria, Muhammad Iqbal Al-Hafidh, dan Muhammad Susti Al-Ghifari. Selanjutnya, materi pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Emir Kizaini. Pendahuluan, keberlanjutan ekonomi syariah sebagai bentuk ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam memerlukan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah untuk mencapai serta sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan dalam penerapan sistem ini seringkali melibatkan kompleksitas penafsiran syariah, perbedaan perspektif, dan permasalahan praktis yang mungkin timbul untuk membangun proses penyelesaian sengketa yang efektif. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk dengan prasyarat tersebut, proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama negosiasi. Negosiasi yaitu adalah proses mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga baik satu atau lebih. Yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan arbiter. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak atau disebut mediator. Selanjutnya ada dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rusdi Al-Ghifari. Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau perkara sengketa hanya diatur di dalam satu pasal, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara atau sengketa yang berbunyi, poin A, perkara atau sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh pihak melalui jalur alternatif penyelesaian perkara atau sengketa yang didasarkan pendapat melalui jalur alternatif penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Yang C, dalam hal perkara atau sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis, pihak perkara atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih. Pihak dalam bantuan seseorang atau lebih, penasehat ahli maupun seseorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian perkara untuk merujuk seseorang mediator. Lanjut.
Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam praktik sengketa ekonomi syariah. 1. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Salah satu penyelesaian suatu perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan di luar peradilan umum ialah melalui arbitrase syariah. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, bahwa proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyamas harus dilandasi dengan adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa. Efektivitas atau tidak penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat dengan prosedur yang digunakan bersifat untuk perdamaian dan menjaga silaturahmi antara pihak yang bersengketa. Maka hal ini yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih banyak melalui arbitrase. Penyelesaian melalui non-litigasi banyak dipilih karena lebih praktis daripada melalui peradilan. Suyud Margono berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif memiliki daya tarik tersendiri bagi para pembisnis, sebab memiliki kesesuaian dengan sosial budaya pada masyarakat seperti bermusyawarah, melakukan mediasi agar dapat menemukan solusi yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Arum Satrio. 2. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 7. Tolak ukur efektif atau tidaknya itu banyak tergantung penilaian. Secara kasat mata mediasi berhasil berarti efektif. Dari segi prosedur juga seperti itu, jika tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan, maka tetap tidak berhasil. Jika ditinjau dari prosedur mediasi, walaupun berhasil dijalankan sesuai dengan prosedur tetapi hasil kesepakatan tidak berhasil, maka tetap dikatakan tidak berhasil karena prosedur penyelesaian mediasi itu wajib dilakukan sesuai ketentuan. Mediasi yang berhasil tergantung pada proses mediasi. Jadi mediasi berhasil apabila mencapai kesepakatan dan prosedur melalui mediasi wajib dilaksanakan. Tercapainya sebuah kesepakatan tergantung pada pelaksanaan mediasi dengan mediator yang telah ditunjukkan dan strategi perundingan yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekhanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. 2. Faktor penegak hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 4. Faktor masyarakat. 5. Faktor kebudayaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari paper kami ini adalah pertama, efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah cukup efektif. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase Basyanas telah dilakukan secara hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU APS dan Hukum Acara Perdata. Kedua, efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Perma nomor 1 tahun 2008. Dari segi prosedurnya, mediasi dapat dikatakan efektif karena mediator telah melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melakukan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa. 3. Efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat, sarana dan prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.